Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam Renungan 79 yang mengubahkan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Haleluya. Menjadi suatu pertanyaan, pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan diberi suatu tugas yang mungkin tugas itu sangat membosankan, tidak menyenangkan, tidak nyaman, atau bahkan sulit? Pernah, saudara? Nah, ketika kita menemukan diri kita dalam situasi seperti itu, reaksi apa yang pertama kita hadapi? Mungkin kita akan mengeluh, mungkin kita akan berhenti untuk mencoba. Tapi ingat, terkadang bahwa pekerjaan biasa dan tanggung jawab sehari-hari rasanya itu bukan merupakan suatu investasi yang menguntungkan bagi kita. Tetapi kita sering bahwa waktu-waktu itu lebih berharga, lebih menguntungkan kita mengerjakan hal-hal lain dibanding pekerjaan yang sangat sulit dan membosankan tersebut. Tetapi ingat, saudara, bahwa kenyataannya adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu penting bagi Tuhan dan kita bisa dipakai olehnya. Kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Di sana firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan kita merasa bahwa kehidupan rohani adalah pada saat kita benar-benar melayani Tuhan melalui pekerjaannya dan kita terjun langsung ke dalam pelayanan dengan sepenuh waktu pada aktivitas-aktivitas gereja. Tapi apakah benar asumsi itu yang kita sebutkan tadi, apakah benar? Nah, kenyataannya bahwa pekerjaan apapun, selama pekerjaan itu baik dan benar, firman Tuhan katakan, lakukanlah sungguh-sungguh seperti kita melakukan untuk Tuhan. Itu yang disebut pelayanan. Tuhan itu sanggup untuk memberkati pekerjaan kita dan memberi kelimpahan. Jika Dia berkenan atas pekerjaan kita, maka pekerjaan yang dianggap rendah sekalipun oleh manusia itu akan sangat berharga di mata Tuhan jika kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, Tuhan itu mengerti apa yang menjadi kerinduan hati kita. Oleh sebab itu, ketika saat kita memuji, saat kita menyembah, saat kita melayani, semuanya itu harus kita persembahkan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan, misalkan untuk menolong sesama kita, membantu orang miskin, menguatkan orang yang lemah, dan sebagainya, itu kita harus lakukan seolah-olah kita sedang melakukannya langsung kepada Tuhan. Bahwa sebab segala bentuk pelayanan jika dilakukan dengan kasih, dengan tulus, dari hati kita yang terdalam, itu akan menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Nah, berbicara tentang persembahan,
bahwa persembahan itu bukan hanya berbentuk secara materi, ya, tetapi juga sebuah tindakan yang keluar dari hati untuk memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya soal apa yang kita lakukan di gereja, ya, tetapi bagaimana kita hidup setiap hari, baik di rumah, baik di tempat kerja, maupun di dalam masyarakat. Nah, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-24, itu mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Ada bagian yang telah Tuhan siapkan sebagai upah bagi kita. Bukan hanya upah di bumi, tetapi upah di surga. Ya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mencari perkenanan Tuhan, bukan mencari kesenangan manusia. Upah yang dari Tuhan itu jauh lebih besar, lebih bernilai daripada pujian manusia. Bahkan jika dunia tidak melihat atau menghargai, Tuhan tetap melihat dan menilai ketulusan hati kita. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 14-16, di sana firman Tuhan menguatkan kita untuk memelihara hidup tanpa cacat celah dan tetap taat kepada perintah Tuhan. Dia telah memberikan yang terbaik untuk kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang adalah giliran kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak menuntut hal yang besar dalam diri kita, tetapi hal yang dilakukan dengan hati yang benar, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sekalipun itu kecil, jika dilakukan dengan kasih dan kesetiaan, Tuhan menerimanya sebagai suatu ibadah yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari? Di sini saya mencatat ada 5 hal yang penting yang harus kita kerjakan, yang harus kita perbuat untuk Tuhan. Yang pertama adalah kerjakan semua dengan hati untuk Tuhan. Entah sedang kita belajar, entah kita sedang bekerja, entah kita sedang melayani di gereja, lakukan semuanya dengan semangat dan ketulusan, seolah-olah untuk Tuhan, bukan demi pujian dari orang lain. Yang kedua adalah jangan mengejar pengakuan manusia. Mari kita hindari motivasi ingin terlihat lebih hebat atau lebih rohani daripada orang lain. Tuhan lebih menghargai hati yang tulus daripada penampilan yang di luar yang dipuji banyak orang. Ya. Hal yang ketiga adalah mari layani sesama dengan kasih. Nah, saat kita membantu orang lain, memberi bantuan orang lain, mendoakan orang lain, melayani orang lain, anggap itu sebagai suatu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus percaya Tuhan memberi upah yang terbaik. Meskipun kerja keras saudara tidak dihargai orang, ingat, Tuhan tidak pernah lupa. Ia yang akan memberi upah terbaik, baik di bumi maupun di surga. Yang kelima, jadilah pribadi yang konsisten. Artinya, baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di gereja, tetaplah menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang rendah hati, pribadi yang bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Itulah namanya kesaksian hidup yang sejati. Puji Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan.
kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar kepada kami bahwa apapun yang kami perbuat, itu kami perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oleh sebab itu, ajar kepada kami supaya kami boleh memiliki motivasi, bukan untuk kami dipuji, bukan untuk kami dimuliakan, tetapi biarlah lewat setiap apa yang kami kerjakan itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah kehidupan kami supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain, supaya hidup mereka pun boleh diberkati. Jauhkanlah kami dari motivasi yang tidak benar di hadapan Engkau Tuhan, tetapi ajar supaya apapun pelayanan yang kami kerjakan, semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk kami, bukan untuk manusia, tetapi biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Diberkatilah kami semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Ajar supaya kami dapat melakukan apa yang baik, apa yang benar di pemandangan Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk kami dapat melakukan yang terbaik, sekecil apapun pelayanan kami. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa untuk senantiasa memberkati kami, menyertai kami di dalam setiap pelayanan kami ataupun di dalam setiap tugas pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolonglah keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang dapat menerima satu hal yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang untuk kemuliaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.